Jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang analisis teknik kimia dengan sel yang dalam kesempatan kali ini masih dalam bab aliran fluida. Masih di channel Lab L Kimcore. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran laminer fluida Newtonian dalam anulus horizontal. Jadi konsep yang akan didemonstrasikan adalah perhitungan tegangan geser dan profil kecepatan untuk aliran laminer fluida Newtonian. Ini kita hanya Newtonian saja, jadi nggak pakai yang dilatan dan pseudoplastik. Nanti ini bisa jadi hanya fluida Newtonian dalam anulus horizontal. Kemudian metode numerik yang dipakai adalah penyelesaian serempak persamaan diferensial biasa orde 1 menggunakan teknik tembakan untuk memusatkannya pada kondisi batas yang diinginkan. Jadi pernyataan persoalannya, sebuah fluida tak mampet atau incompressible mengalir dalam anulus antara dua pipa konsentrik, jadi yang sumbu pusatnya sama, titik pusatnya sama, horizontal, jadi dua pipa konsentrik horizontal di mana aliran adalah terkembang sempurna atau fully developed. Neraca momentum fluid yang berlaku, jadi ini kalau kita turunkan nanti kita akan selesaikan, adalah D per dr, R tau Rx sama dengan delta P per L kali R. Jadi ini tegangan geser, tau Rx adalah tegangan geser, delta P ini adalah pressure drop, L panjang dari pipa. Nah, fluida, jadi fluida tentu akan menentukan hubungan antara laju geser tadi, shear rate, dan tegangan geser atau tau Rx. Sekarang yang akan kita bahas adalah fluida Newtonian. Maka kalau hubungan untuk fluida Newtonian, shear rate tadi, laju gesernya akan berbanding lurus dengan ini. Berbanding lurus atau sama dengan minus tau Rx per mu. Kondisi batas adalah bahwa kecepatan pada kedua permukaan dinding adalah 0. Jadi kalau mengacu ke gambar ini, maka pada mengacu gambar ini adalah titik pusatnya atau sumbu dari pipa. Ini pipa dalam, jadi ini adalah jari-jari luar pipa dalam, ini jari-jari dalam pipa luar R2. Kalau yang ini R1, ini R2. Jadi di kedua permukaan ini, kalau asumsinya adalah no slip condition, maka kecepatan Px-nya sama dengan 0, di sini juga 0. Dalam hal ini tegangan geser belum diketahui. Jadi kondisi batasnya ini. Nah, sekarang kalau kita selesaikan neraca momentum kulit pada satu bagian dari fluida dalam medan aliran, misalnya kita ambil yang di sini. Jadi ini adalah elemen usaha atau kontrol volume kontrol, volume kendali, atau sistem. Jadi ini ada, jadi seperti biasanya untuk neraca momentum, jumlah gaya kerja pada volume kendali sama dengan laju momentum keluar dikurangi dengan laju momentum masuk. Jadi momentum masuknya adalah yang molekuler dari sini, ini tau Rx pada posisi R, keluarnya di sini adalah tau Rx pada R plus delta R. Konveksi ini bisa diabaikan momentum karena konveksi sehingga yang masuk ada dan yang keluar hanya karena molekuler pada arah R. Jadi kemudian gaya yang bekerja adalah karena tekanan ini, yang ke sini P pada posisi X, yang di sini adalah P pada posisi X plus delta X. Jadi ini arahnya ke kanan positif, yang di sini arahnya ke kiri, negatif. Karena kita ambil sumbu koordinatnya ini, X ke kanan, R ke arah ini. Nah, jadi kalau jumlah gaya yang bekerja, karena ini pipanya horizontal, gaya gravitasi bisa diabaikan, karena ini semuanya sama. Ya. Sehingga yang ada adalah hanya gaya tekan. Jadi gaya tekan adalah Px dikalikan dengan luas permukaan.
Jadi luas permukaannya adalah luas permukaan yang ini ya. Kalau kita ambil penampangnya berupa cincin seperti ini. Jadi penampang dari ini kalau ini kan berupa lingkaran seperti ini. Ya. Nah kalau kita ambil ini seperti ini ya. Kita ambil di sini, ini tebalnya delta R. Ini jari-jarinya R. Maka luas dari ini adalah 2πr, ini 2πr keliling dikalikan dengan tebal delta R. Jadi ini dikalikan dengan 2πr delta R kali Px, ini adalah delta A ya. Minus, karena arahnya ke kiri, maka minus 2πr delta R Px plus delta X. Sama dengan laju momentum keluar di sini. Nah, kalau dalam hal ini, A-nya bukan yang di sini, tapi A-nya adalah yang selimutnya ini. Jadi A-nya dalam sekarang menjadi yang selimut yang ini. Ya. Berarti 2πr dikalikan dengan delta X. 2πr kali delta X. Delta X-nya ini, tebalnya. Jadi ini dikalikan dengan 2πr. Oh, maaf, ini 2πr delta X mestinya ya. 2πr delta X. Ya, ini salah. Mestinya yang ini 2πr kali delta X. Ini juga 2πr delta X. Oke. Nah, jadi kita dapatkan rencana kontinum seperti ini, kemudian dibagi dengan delta V, volume dari cincin ini tadi. Ya, volume dari cincin. Kalau ini delta X, di sini delta R, ini jari-jarinya R, maka volumenya adalah 2πr, ini keliling ini dikalikan dengan tebal, dikalikan dengan tebal. Jadi delta X kali delta R. Jadi 2πr delta R delta X. Ya. Bagi dengan ini, maka yang ruas kiri menjadi Px minus Px plus delta X dibagi dengan delta X. Jadi ini bisa dicoret semua. Kemudian yang ruas kanan, ya ini delta X-nya bisa dicoret, tinggal ada delta R. Tapi ini R-nya tidak boleh dicoret karena ini R di R sama dengan R sama dengan R per delta R tidak sama, sehingga ditulis R tau Rx pada R plus delta R minus R tau Rx pada R dibagi dengan delta R. Masih ada 1/R. Nah, jadi kalau ini dibagi, ini menjadi seperti ini. Kemudian kita ambil limit delta R sama dengan delta R mendekati 0 untuk yang ini. Maka kalau limit delta R mendekati 0 dari R tau Rx minus pada R plus delta R minus R tau Rx pada R dibagi dengan delta R, ini sama dengan D tau Rx per dr tau Rx per dr. Jadi kita dapatkan yang ini, maka kalau disusun ulang menjadi D per dr, R tau Rx sama dengan delta P per LR. Karena kalau ini konstan ya, delta P per delta X, ini kalau panjang totalnya pipa ini L, itu bisa tuliskan menjadi L. Seperti ini. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan persamaan yang harus diselesaikan, yaitu ada dua ini. Kalau mengikuti hukum Newton tadinya, D per dr, R tau Rx sama dengan delta P per L kali R. Hukum Newton adalah bisa mengikuti ini, jadi tau Rx sama dengan minus mu dpx per dr, atau disusun ulang menjadi ini. Dengan kondisi batas, Vx sama dengan 0 pada R sama dengan R1, dan Vx sama dengan 0 pada R sama dengan R2. Kalau kita selesaikan secara analitik, ya, misalnya, maka ini bisa kita dari sini penurunannya dulu. Dari persamaan ini kita integralkan. Maka integral pertama menjadi R tau Rx sama dengan
delta P per 2L R kuadrat plus C1, ya, konstanta integrasi. Kemudian kalau ini semuanya dibagi dengan R menjadi tau Rx sama dengan delta P per 2L R plus C1 per R. Nah, kemudian ini kita integral. Kita masukkan persamaan Newton ini menjadi minus mu dvx per dr sama dengan delta P per 2L R plus C1 per R. Atau dvx per dr sama dengan minus delta P per 2 mu L, ya ini mu-nya di sini, kali R, plus C1 per mu R. Ya. Jadi ini kalau kita integralkan menjadi Vx sama dengan minus delta P per 4 mu L R kuadrat plus C1 per mu kali ln R plus C2. Nah, jadi kalau ini kita masukkan kondisi batasnya tadi P sama dengan 0, R sama dengan R1 dan ini, maka kita bisa dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah penyelesaian analitiknya. Misalnya untuk yang kondisi batas 1 kita masukkan, ini nanti ketemu dua persamaannya. 0 sama dengan minus delta P per 4 mu L R1 kuadrat plus C1 per mu ln R1 plus C2. Kemudian kalau kondisi batas yang kedua, 0 sama dengan minus delta P per 4 mu L R2 kuadrat plus C1 per mu ln R2 plus C2. Jadi ini kita punya dua bilangan tidak diketahui C1 dan C2 dan dua persamaan. Maka ini bisa diselesaikan. Misalnya ini kita kurangkan. Maka 0 sama dengan ini minus delta P per 4 mu L, maka kali, nah ini kalau ini dikurangi dengan ini menjadi positif. Ya. Minus, 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 ya ini menjadi R2 kuadrat minus R1. Oh ini bisa dijadikan positif, ini jadi R2 kuadrat minus R1 kuadrat plus C1 per mu jadi ln R1 per R2. Ini hilang. Maka R1 bisa dicari. Nanti R1 dicari, dimasukkan ke 1, kita ketemu C2. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita coba menggunakan numerik. Ya, jadi untuk numerik harus ada angka-angkanya. Sekarang kita coba selesaikan persamaan di atas. Tadi ya, ada dua persamaan yang ini. Secara numerik dengan kondisi batas yang diberikan untuk air, yaitu sebuah fluida Newtonian, pada 25 derajat Celcius dengan mu viskositas sama dengan 8,934 kali 10 pangkat minus 4 kg per meter detik. Delta P pressure dropnya 100 Pascal, L panjang pipanya 10 meter, R1 jari-jari luar pipa dalam 0,0223 meter, dan R2 ini adalah jari-jari dalam pipa luar 0,03129 meter. Tekanan geser atau Rx dan kecepatan Vx harus diplot dalam jari-jari R dalam anulus dari R1 sampai R2. Kemudian bandingkan profil kecepatan yang dihitung dengan penyelesaian analitik. Baik, kita selesaikan ini dengan menggunakan Excel. Ini saya stop. Ini Excel, Excelnya bisa kita buat. Jadi bisa kita selesaikan seperti ini tadi. Jadi ini gambarnya kita taruh di sini, kemudian ini konsepnya untuk memberi keterangan apa yang mau kita selesaikan, supaya kalau kita membaca lebih mudah ini nanti. Konsepnya adalah aliran lamunian fluida Newtonian dalam anulus, metode numerik, penyelesaian PD biasa serempak,
yaitu ini dengan metode tembakan tadi. Pernyataan masalahnya menghitung profil tegangan geser dan kecepatan aliran. Nah, ini persamaan tadi kita bisa copy di sini. Profil kecepatan analitik ini adalah Px sama dengan delta P per 4 mu L kali R2 kuadrat minus R kecil kuadrat plus R2 kuadrat minus R1 kuadrat dibagi dengan ln R2 per R1 kali ln R per R2. Nah, penyelesaian yang mau diselesaikan secara numerik adalah dua persamaan ini. D per dr, R tau Rx sama dengan delta P per L kali R, dan dpx per dr sama dengan minus tau Rx per mu. Dengan kondisi batas, pada R sama dengan R1, Px sama dengan 0. Pada R sama dengan R2, Px sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan secara Euler. Euler ya, ini penyelesaian secara metode Euler untuk numeriknya, ya persamaan diferensial biasa. Kita selesaikan dengan metode ini, ya. Metode Euler. Yaitu kalau ini kita selesaikan dengan metode Euler, maka ini bisa kita tuliskan R atau Rx. Nanti metode lain bisa dicoba ya, misalnya dengan Brugge-Kutta atau yang lebih tinggi ordernya. R atau Rx pada R plus delta R sama dengan R atau Rx pada R plus delta R kali D R atau Rx per dr pada R. Kemudian Px pada R per delta R juga sama dengan Px pada R ditambah dengan delta R dPx per dr pada R. Nah, sekarang kita masukkan ini yang diketahui inputnya. Mu, ya, jadi yang diketahui mu ini viskositas air. Viskositas air yaitu 8,394 E pangkat min 4, satuannya kilogram per meter detik. Kemudian R1 jari-jari luar pipa dalam 0,02223 meter. Kemudian R2 jari-jari dalam pipa luar 0,03129 meter. Dan delta P adalah pressure drop 100 Pascal. L adalah panjang anulus 10 meter. Ini yang diketahui kondisi batasnya. Px1 kecepatan pada R sama dengan R1 0, ini 0 meter per second. Ya. Kemudian kecepatan pada R sama dengan R2, 0 meter per second. Nah, ini delta R kalau kita ambil misalnya 50 titik, ini bebas saja. Kita ambil misalnya 50 titik, maka ini bisa kita hitung delta R-nya D3 ya R2, ini D3 ini R2 ini, dikurangi dengan R1, ya, yaitu D3 dibagi dengan 50. Ini bisa kita ganti-ganti. Nah, sekarang penyelesaiannya kita buat di sini. Outputnya adalah bentuk numerik. Ini R, kemudian ini R tau Rx, kemudian tau Rx, Vx, dan ini Vx untuk analitik. Jadi ini kita tulis dulu R, D3 yaitu ini sama dengan D3, yaitu sama dengan R1 ini. Kemudian yang ini sama dengan R1, yaitu ini bisa sama dengan ini ditambah dengan delta R. Nah, sekarang ini kita klik di sini, kita ketik F4 ya, kasih dolar. Supaya nanti kalau di copy ke bawah tidak berubah. Yang untuk yang delta R-nya ini bisa kita copy ke bawah sampai R2-nya 0,03129. Nah, sekarang yang diketahui mana? Yang diketahui pertama adalah ini, Vx-nya. Vx-nya diketahui 0. Yaitu pada R sama dengan R1, Vx-nya 0. Jadi ini sama ini bisa ditulis sama dengan yang di sini, R1. Ya, sebagai kondisi batas. Oke. Kemudian mana yang tidak diketahui? Ini analitik bisa kita hitung ya dengan persamaan ini. Saya kira mudah ya, tinggal ini dikalikan aja, ini bisa kita hitung. Nah, kemudian untuk numeriknya ini bisa kita selesaikan di sini, 0. Kemudian ini tidak diketahui. Jadi yang tau Rx pada R sama dengan R1 ini tidak diketahui. Jadi ini kita tebak aja. Misalnya kita pasang angka minus 0,33. Maka yang ini bisa kita hitung yaitu sama dengan R kali tau Rx. Maka ini sama dengan R dikalikan dengan ini nilai tebakannya. Oke, masih ditebak. Nah, sekarang yang bisa kita hitung dulu adalah yang ini. Maka kita menggunakan persamaan yang ini tadi. Maka ini sama dengan, saya coba ini, membesarkan, kita export aja, saya tulis di sini.
Jadi yang untuk sel ini kita tulis seperti ini. Nah, mana ya? Ini. Jadi kalau ini saya besarkan aja, misalnya. Nah, jadi ini adalah sel yang ini, sel H4. Jadi untuk menghitung yang ini, dengan menggunakan metode Euler, yaitu sama dengan H3. H3 itu yang ini, yaitu R atau Rx pada R sebelumnya, kemudian ditambah dengan ini delta R ya. Delta R adalah D9, D9 yang ini delta R. Ini kita kasih tanda dolar supaya nanti kalau di copy ke bawah ini tetap mengacunya ke D9 tidak ikut. Kemudian dikalikan dengan ini ya delta R kali R atau R per dr pada R. Nah, dr atau R per dr adalah sama dengan delta P per L kali R. Maka ini dikalikan dengan delta P yaitu D5. Ini ya D5. Dikalikan dengan D5, kemudian dibagi dengan D6 L ya. L D6 ini juga kita kasih tanda dolar ya. Kemudian dikalikan dengan R. R-nya adalah kalau ini R-nya yang ini yaitu G4. Ini tidak perlu dikasih dolar karena nanti supaya kalau di copy ke bawah semuanya bisa ikut. Ya. Nah, yang ini sudah kita hitung. Kemudian tau Rx sama, ini kita sama dengan tau Rx dibagi dengan R. Ya. Oke. Kemudian untuk Vx-nya, ini saya copy dulu aja. Nah, kemudian saya tulis di sini untuk Vx, untuk yang itu, jadi untuk yang J, ini untuk J berapa ini? J4 ya, sama dengan J3, yaitu Vx pada R sama dengan R1, ditambah dengan delta R, D9, ini dikasih dolar, dikalikan dengan ini, J-nya kan minus tau Rx per mu, sehingga dikalikan dengan minus I4, yaitu punyanya ini, yang dihitung tadi minus 4 dibagi dengan mu, yaitu viskositas, yaitu D2. Ini juga dikasih dolar. Jadi ini sudah yang untuk kedua maupun jadi untuk yang R sama dengan R, delta R untuk yang pertama ini sudah kita hitung semua. Nah, kemudian ini bisa kita copy. Kita copy ke bawah, di blok, kemudian kita tarik. Sampai ke sini. Oke, sudah. Nah, ini nilai konvergensnya kita hitung yaitu D8 mestinya harusnya 0 ya, yang Px2 ini harusnya 0, dikurangi dengan nilai yang terakhir ini juga harusnya 0. Berarti kalau ini dikurangi ini mestinya harus 0, tapi ini belum 0. Ya. Kalau kita lihat ini bisa kita buat plotnya. Ini adalah yang analitik, ini yang numerik, kecepatan numerik, ini untuk tau Rx yang numerik. Jadi masih jauh. Nah, sekarang kita selesaikan secara numerik gimana caranya? Ya kita pakai Gulsig saja. Gulsig. Nah, kemudian kita set nilainya yang ini, klik. Nah, nilai ini ke nilai 0. Ya, harusnya 0 namanya. Kemudian dengan mengubah yang mana ini, karena ini tadi tebakan. Kemudian ini ditebak, ini diubah, kemudian di oke. Red, sudah. Jadi dari statusnya goal seek with cell 2 found a solution. Target value 0, current value minus 2 kali 12 kali 10 pangkat minus 16. Jadi kecil sekali. Nah, jadi ini sudah selesai. Jadi kita lihat ini analitik dengan numeriknya berhimpit. Jadi ini penyelesaian yang bagus untuk numerik ya. Bisa mendekati nilai dari nilai analitiknya. Nah, jadi seperti itu. Baik, demikian untuk eh, pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang aliran laminar fluid dan Newtonian dalam anulus. Sampai jumpa pada materi-materi yang lain, yaitu sistem analisa sistem teknik kimia menggunakan Excel, masih di kanal Lab Elkimcore bersama
saya, Heru Setiawan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu yang lain.